Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Saya percaya kalau kita masih boleh bangun di pagi hari ini, kita masih boleh bernafas di hari ini semua adalah anugerah Tuhan. Ini semua adalah kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita semua. Dan kiranya sukacita dan damai sejahtera Allah terus melimpah di dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, sebelum kita lebih lanjut dalam aktivitas kita di hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Matius 20 ayat 32. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Puji Tuhan. Tema renungan pada pagi hari ini yaitu Kristus yang berbicara, Kristus yang berkuasa. Dengan bahasa lain, ada kuasa di setiap perkataan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita melihat dalam kitab Matius 20 ayat, mulai dari ayat 29 sampai ayat 34, kisah ini tentang Yesus Kristus menyembuhkan 2 orang buta. Pada saat itu ketika Yesus dan para murid-muridnya keluar dari Yeriko, ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus pada saat itu. Lalu ada 2 orang buta ini, saudara. 2 orang buta ini duduk di pinggir jalan. Mereka berdua mendengar bahwa Yesus lewat di situ. Dan apa yang orang buta ini lakukan, saudara? Mereka berseru kepada Tuhan. "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Dan orang-orang yang ada di situ menegur mereka karena mereka berteriak-berteriak. Mereka menegur supaya mereka diam. Tetapi kedua orang buta ini terus berseru, mereka berteriak, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil kedua orang buta ini. Yesus berkata atau Yesus berbicara kepada mereka berdua, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Kalau kita melihat dalam terjemahan lain, di sana firman Tuhan berkata, "Apa yang kalian ingin aku lakukan untuk kalian?" Dan kedua orang buta ini menjawab, "Tuhan, supaya mata kami melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Yesus menjamah mata mereka berdua, dan seketika itu juga mereka bisa melihat, dan mereka berdua mengikuti Tuhan Yesus. Yesus yang berbicara adalah Yesus yang berkuasa. Saudara, dalam peristiwa yang singkat ini ada begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Tetapi dalam kesempatan pagi hari ini ada 3 poin yang kita bisa pelajari dalam kisah ini. Yang pertama, kedua orang buta ini mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa. Pertanyaannya pagi hari ini bagi kita semua, sudahkah kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sangat berkuasa dalam kehidupan kita? Percayalah saudara, bahwa Dia adalah Sang Juru Selamat satu-satunya yang sanggup menyelamatkan kehidupan kita semua. Saudara, tidak ada yang dapat menandingi kuasa Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah Allah yang sangat berkuasa. Mungkin hari-hari ini saudara sedang menghadapi banyak pergumulan. Tetap percaya bahwa Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang sangat berkuasa. Firman-Nya seperti yang kita telah dengarkan tadi, Yesus berkata kepada 2 orang buta ini, "Apa yang kamu inginkan aku lakukan?" kata Tuhan Yesus. Dan mereka berkata, kedua orang buta ini berkata, "Kami mau sembuh." Dan apa yang terjadi? Yesus yang berbicara, Dia yang berkuasa. Dia menyatakan kuasanya bagi kedua orang buta ini sehingga kedua orang buta ini bisa melihat. Saudara, segala sesuatu dapat Tuhan Yesus lakukan. Karena Dia adalah Allah yang sangat berkuasa. Dia dapat melakukan segala sesuatu, termasuk untuk menolong kehidupan saudara. Termasuk Yesus sanggup untuk menyembuhkan penyakit saudara. Termasuk Dia sanggup memulihkan keluarga saudara hari-hari ini. Percayakah saudara? Amin. Jadilah seperti apa yang engkau percayai. Saudara, ketika engkau merespon kebenaran firman Tuhan, ketika engkau meyakini bahwa perkataan Tuhan Yesus itu sangat berkuasa, maka saya percaya kuasa yang tak terbatas itu akan menjadi bagian kehidupan kita. Mungkin saudara
hari-hari ini sedang menghadapi pergumulan yang berat, ingat, kita memiliki Allah yang sangat berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia sanggup melakukan, Dia sanggup menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada, karena Dia Allah yang berkuasa. Dan poin yang kedua yang kita bisa pelajari dalam kisah ini, yaitu mereka berdua terus berseru kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat kisah tadi mulai dari ayat 29 sampai 34, di situ kedua orang buta ini ketika mereka berseru kepada Tuhan, ada orang-orang yang menyuruh mereka untuk diam. Tetapi apa yang terjadi? Mereka terus-menerus, mereka tidak diam, tapi mereka terus-menerus berseru kepada Tuhan. Ini adalah pelajaran bagi kita. Biarlah kita dengan sungguh-sungguh terus berseru, meminta belas kasihan Tuhan. Seperti yang diserukan oleh kedua orang buta ini, mereka berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah kami." Mereka terus berseru kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam kitab Mazmur 145 ayat 18, firman Tuhan berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Firman Tuhan dengan jelas berkata, Tuhan dekat kepada orang yang berseru kepada Tuhan. Tetapi bukan hanya sekedar berseru, tetapi berseru dalam kesetiaan. Artinya bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, tetapi terus-menerus setiap hari kita berseru kepada Tuhan. Dengan kata lain, kita setiap waktu mengandalkan Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, itu artinya kita sedang mengandalkan Tuhan. Kita bukan mengandalkan kekuatan kita, karena kekuatan kita sangat terbatas. Dan kita harus terus-menerus berharap hanya kepada Tuhan yang tak terbatas kuasanya. Biarlah pagi hari ini kita terus memiliki sikap yang kedua yang dilakukan oleh 2 orang buta ini, yaitu mereka terus-menerus berseru minta belas kasihan Tuhan. Dan poin yang ketiga, yaitu mereka berdua sepakat. Mereka berdua sepakat meminta pertolongan Tuhan. Karena kalau kita melihat di dalam Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini yang dilakukan oleh kedua orang buta ini, saudara. Mereka bersepakat, mereka meminta belas kasihan Tuhan, dan Tuhan mengaruniakan pertolongan yang mereka butuhkan, yaitu mereka bisa melihat. Kalau kita melihat juga dalam kitab Matius 18 ayat 19, di situ Yesus berkata, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Wah, luar biasa saudara, ketika 2 orang bersepakat meminta pertolongan Tuhan, maka hal itu akan terjadi. Ketika 2 orang sepakat meminta hal yang mereka ingini, maka hal itu akan Tuhan kerjakan bagi mereka, karena mereka sepakat. Mungkin ada di antara saudara sedang bergumul. Engkau sebagai suami bersepakatlah dengan istri saudara untuk meminta pertolongan Tuhan. Saya percaya ketika engkau sepakat berdoa, sepakat berseru kepada Tuhan, maka hal itu Tuhan akan kerjakan. Permintaan saudara Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan saudara yang bersepakat. Engkau sedang bergumul. Mungkin ada di antara saudara yang sedang bergumul terhadap suami saudara. Ketika engkau memiliki anak, bersepakatlah dalam doa bersama anakmu. Saya percaya hal yang luar biasa Tuhan akan kerjakan bagi orang yang sepakat berseru kepada Tuhan. Saudara, Kristus yang berbicara adalah Kristus yang berkuasa. Dia bukan hanya sekedar berbicara, tetapi Dia Kristus yang berkuasa. Dia akan membuktikan kuasa dan kasih-Nya dengan nyata dalam kehidupan saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua di hari ini. Jalani dengan sebuah kepastian bahwa setiap perkataan Yesus itu sangat berkuasa. Ketika kita imani, maka kuasa yang hebat itu akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang datang mengingatkan kami bahwa kami memiliki Allah yang berkuasa. Biarlah setiap perkataan-Mu kami imani, kami percayai,
maka kuasa yang tak terbatas akan menjadi bagian kehidupan kami semua. Kami berdoa biarlah Indonesia terus diberkati oleh Tuhan, Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat pelayanan Tuhan yang ada di GPDIC OTW Temanggung, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, mulai dari Bapak dan Ibu Gembala sampai kepada seluruh jemaat Tuhan, biarlah terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melangkah di hari ini dengan sebuah kepastian bahwa kami memiliki Allah yang sangat berkuasa, yang selalu sanggup menolong kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan aktivitas kami di hari ini dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin.